Habis Brunda, sekarang langsung ke pertanyaan ini di 1136. Pertanyaan saya, kalau Bu Uti mengatakan, Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Oke, itu di dalam kitabnya Bani Israel, kami juga mengakui. Kamilah yang menciptakan, akulah yang menciptakan, akulah yang menebus. Oke, kami pun mengakui. Tapi sangat disayangkan, ketika kemudian konsep Romawi kuno, Yunani kuno, menguasai mimbar gereja hari ini, di mana Tuhan yang datang di Bani Israel, itu kemudian diimani oleh gereja, nusul menjadi manusia. Pertanyaannya, ketika Tuhan itu sudah mewujudkan dirinya menjadi manusia, kenapa dia tidak mengaku pencipta? Kenapa dia tidak mengajarkan kepada Bani Israel, aku Yesus yang nusul menjadi manusia, ketahuilah, sampaikanlah sampai ke penjuru dunia, bahwa Yesus anak Maria itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia, dia adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa Yesus tidak mengaku itu? Padahal kesempatannya sudah ada. Dia sudah ada di tengah-tengah manusia, di tengah bangsa yang diutus oleh Tuhan untuk mempernyatakan dirinya kepada manusia, yaitu Bani Israel. Tuhan Anda sudah nusul di tengah-tengah mereka, kenapa Tuhan Anda tidak menyampaikan, akulah pencipta langit dan bumi? Kenapa? Sementara dia sudah ada di tengah-tengah manusia. Ada apa sebenarnya? Apakah benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Bahwa subhanakala, saya maha suci engkau ya Allah, saya tidak mengatakan apa yang bukan hakku menjadi untuk aku katakan. Aku menyampaikan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Apa itu benar? Atau Ibu Uti punya jawaban lain? Yesus tidak mengaku. Jadi 8 menit lama banget ini, Bu Uti. Apakah Yesus tidak mengaku pencipta langit dan bumi karena Yesus takut dilempar batu? Demikian. Nah, itu kesimpulan dari pertanyaan. Sabar aja, Bu. Nah, sekarang begini ya, saya udah ambil kesimpulan ya. Sampai 11 berapa ya? 42 berarti, silakan. Ya, sekarang begini ya, saya sudah mencatat bahwa Pak Juma hanya berputar-putar ya, berputar-putar lalu hanya berretorika. Ya, lalu Pak Juma mengatakan, jadi pertanyaan saya satu pun tak bisa terjawab karena ketika Bapak menjawab tidak seperti yang saya minta, tunjukkan buktinya gitu kan, tidak bisa ya. Lalu Pak Juma tadi banyak sekali ya, tidak menjawab mukjizat apa sebagai tanda bahwa itu adalah memang betul berasal daripada Tuhan. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa mukjizat itu adalah Al-Quran. Tetapi maaf, saya sendiri sudah membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan di mana bukti-bukti yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Ternyata Tuhan sendiri mengatakan buktinya ada di tempat kami. Ketika diperbandingkan, dikomparasi bahwa bukti-buktinya yang ada di tempat kami juga tidak bisa dianggap valid. Karena apa? Karena cerita-ceritanya bagaikan menerima kabar burung. Karena apa? Karena cerita kisah-kisah yang diklaim bahwa itu adalah bahwa Musa, bahwa Daud itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama dengan yang di Alkitab. Itu artinya adalah hanya mengklaim. Bolehlah saya mengambil itu bahwa itu hanyalah mengklaim. Lalu Bapak mengatakan ya, di mana mukjizat itu adalah satu-satunya Al-Quran ya. Lalu mukjizat Musa sudah tidak ada, lalu mukjizat Yesus sudah tidak ada. Maaf, sampai sekarang banyak orang kesaksian di mana-mana dan itu benar, iya, tepat dan amin. Mukjizat itu nyata karena apa? Karena Roh Kudus sudah diturunkan di hari Pentakosta, dan karena Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kami masih bisa merasakan, mengalami, melihat walaupun tidak dengan mata, tetapi kami tahu dengan tepat, jelas, benar bahwa memang dia ada, dia masih ada gitu ya. Dia ada bersama kami sesuai dengan pernyataannya. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa mukjizat dari Muhammad adalah Al-Quran, saya bertanya, mukjizat yang lain lebih spektakuler lagi, yaitu penciptaan pesawat, penciptaan gadget, dan penciptaan segala macam yang jauh lebih spektakuler. Karena apa? Karena Al-Quran sendiri mengatakan isi dari yang ada
di Al-Quran itu adalah ngambil dari kitab terdahulu. Bahkan dia mengatakan, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang dituliskan, ya tanyakanlah kepada pembaca kitab, ya ahli kitab sebelum kamu. Kepada siapa? Ya kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah itu dia. Jadi maaf, saya tidak bisa menerima ini, bukan karena itu bukan hanya menolak, tetapi tidak sesuai dengan pernyataan atau klaim dari Bapak Pak Juma, ya, karena yang namanya mujizat itu ya berdasarkan bukti-bukti yang spektakuler dan itu bisa diuji kebenarannya, menakjubkan karena setelah ditelusuri track recordnya ternyata benar, tepat dan amin. Ternyata setelah ditelusuri track recordnya nggak ada satupun yang memenuhi syarat. Nah, ketika dikatakan pertanyaan dari Pak Juma, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, sudah saya kasih tahu, jangan ambil konsep kamu kepada konsep saya, ya, karena Tuhan kami itu, Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dialah Tuhan yang penebus dan juru selamat, Allah yang zahir, ya, itu dia. Yang zahir itu yang diperanakan, yang dilahirkan, yang zahir dan yang batin, gitu kan? Dia adalah Allah dalam konsepnya, dalam bentuknya manusia yang datang ke dunia hanya untuk menyerahkan darahnya dalam soal kebiologis dagingannya. Tetapi kan kami tahu, ya, bahkan saya sudah mengatakan tadi, Mesias yang diakui oleh orang Yahudi itu bukan seperti maunya Bapak. Itu kan Mesiasnya teman-temannya Bapak. Tetapi Alkitab mencatat Mesias di dalam, ada ayatnya, Yohanes 5 ayat 18, bahwa Mesias itu dia mengaku Mesias, artinya dia mengaku anak Allah. Anak Allah itu dikatakan sama dengan Allah. Anak Allah itu ditulis juga oleh Yohanes bahwa firman yang telah menjadi manusia. Itu dia. Lalu ketika Bapak mengatakan di mana dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ketika di dalam Yohanes 9, ketika Yesus langsung dikerubutin oleh orang-orang Yahudi. Tolong tunjukkan kepada kami, apakah kamu ini Mesias atau tidak, ya. Tolong ngaku, katanya gitu kan. Lalu Yesus bilang apa? Aku sudah mengatakannya kepadamu, ya, kepada Pak Juma. Yesus sudah mengatakan kepada Pak Juma. Ya, tetapi kamu tidak percaya, ya kan? Kalau kamu mau tahu apakah saya ini anak Allah, yaitu firman yang datang menjadi manusia adalah Mesias, lihatlah dari pekerjaan itu sendiri. Ya, gitu kan? Yesus membuktikannya dengan pekerjaan, tanda-tanda ilahi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, ya, saya mau ambil dari kitab Bapak sendiri. Tanda kuasa ilahi apa yang... Halo, ini siapa nih? Ya, tanda ilahi apa yang Yesus tunjukkan. Jadi Yesus bukan cuma bilang dia adalah Tuhan ketika dia mengatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dan aku telah menunjukkannya, pekerjaan yang kulakukan itulah yang membuktikan siapa diriku, kata Yesus Yohanes 9. Harus kan? Percaya Yesus, nah, sekarang tidak mati. Ya, yuk langsung pertanyaan. Pertanyaannya sekarang saya mau jawab dulu, ya. Tadi Pak Juma 4 menit, ya, pertanyaan saya 4 juga menit, ya. Gurunya 4 menit, Buti. Nah, sekarang saya mau tunjuk, ya. Cetus itu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah di dalam Al-Hadid 3. Nah, gitu kan. Al-Hadid 3 telah membuktikan bahwa dia adalah yang Alfa dan Omega. Itu dia. Yesuslah yang membuktikan itu. Dia adalah Allah yang zahir dan yang batin. Ya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Itu adalah Yesus. Kenapa? Allah tidak bisa membuktikan bahwa dia zahir. Dia tidak diperanakan daging, dia tidak awal, karena Pak Juma tadi tidak bisa membuktikan bahwa dia awal, lalu itu akhirnya juga tidak ada gitu. Nah, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dari mana kita tahu dia awal? Yesus telah mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Lalu dia mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu tercatat sendiri buktinya, pekerjaannya ada di kitab Bapak sendiri. Ya, di kitab Bapak mengatakan Yesus tercatat. Ya. Sekarang ke pertanyaan Bote, ini over 2 menit. Ya, pertanyaannya adalah, ya, tunjukkan satu saja perbuatan Allah yang menunjukkan, ini perbuatan real, ya, karena sama dengan Yesus. Perbuatan real dari Allah yang menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Bahkan Tuhannya yang diaku-aku sebagai Tuhannya Elohim. Tunjukkan. Itu dia pertanyaan saya. Ya, tunjukkan silakan. Perbuatan, katanya bahasanya kok rancu sekali, ya. Tapi nggak apa-apa. Guruna 1145 sampai 1149, silahkan. Baik. Jadi bukti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, alam semesta ini ada, bukti Allah itu ada.
Wujud nyatanya di tengah manusia, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, menciptakan Yesus tanpa ayah dan seterusnya. Itu bukti kekuasaan Allah. Lalu kemudian tadi Ibu Uti mengambil Al-Quran Al-Hadid ayat 3. Di situ dikatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ya, tadi pagi saya mengatakan seekor lalat itu susah untuk diajarkan mengenai hal-hal yang wangi, ya. Selalu aja menganggap bahwa sampah itu adalah baik. Ketika Anda mengambil Al-Hadid ayat 3, itu saya tahu Bu Uti ingin merujuk kepada Wahyu yang mengatakan akulah Alfa dan Omega. Tetapi justru dengan mengambil ayat ini kemudian membuktikan bahwa Alfa dan Omega itu bukan Yesus. Kenapa? Satu, di dalam pemahaman Al-Hadid itu tidak bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri dalam Matius 24 pasal 35. Tidak ada yang tahu tentang kiamat. Malaikat nggak tahu. Anak Allah tidak tahu, Bapa saja yang tahu. Berarti Yesus itu bukan Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Alfa dan Omega itu adalah Allah. Apa buktinya? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Siapa yang dimaksud di sini? Allah Subhanahu wa taala. Oh, Yesus? Enggak. Nah, itu di dalam Wahyu ada. Baca ayat satunya. Apa yang diterangkan? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Untuk apa? Untuk Yesus utarakan, untuk Yesus sampaikan, untuk Yesus katakan kepada Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan Alfa dan Omega untuk menyatakan bahwa Allah yang mengutusku itu adalah Alfa dan Omega. Makanya dikatakan firman Allah yang Maha Kuasa. Nah, Alfa dan Omega itu adalah firman Allah yang Maha Kuasa, yang diucapkan oleh Yesus yang tidak Maha Kuasa, yang memiliki awal, nanti ibunya ngeden, baru kemudian dia ada. Dan memiliki akhir, nanti setelah maut menjemput dia, dikatakanlah akhir. Lalu kemudian nanti dibangkitkan lagi sama seperti manusia yang lain. Nah, kemudian ketika Ibu Uti mencoba untuk menyembunyikan pertanyaan saya, dengan menyerang, membahas tentang Allah dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan kepada Bu Uti, saya memahami Bu Uti, Allah Subhanahu wa taala tidak akan Anda pahami. Kenapa? Karena dalam pemahaman Ibu Uti yang saya hormati, Tuhan itu disebut Mesias, nusul ke atas muka bumi, kemudian barulah dikatakan itu Tuhan ketika dia membuktikan mujizat-mujizat. Naifnya kemudian adalah ternyata Yesus ketika datang dalam rupa manusia ini, dia datang untuk melaksanakan titah perintah atasannya. Siapa itu? Allah. Dia datang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, mengenai Yahudi, kenapa tidak menerima dia sebagai Mesias? Itu tadi yang saya katakan kepada Ibu. Mesias yang mereka tunggu adalah pemimpin politik dari keturunan Daud, dari silsilah Salomo. Yesus dari Nathan. Jadi Yesus itu tertolak. Dia mau menyampaikan dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, anak Tuhan maksudnya, anak Allah. Ya, itu Yesus mengatakan dirinya anak Allah sebagai utusan Tuhan. Iman Islam ada di situ. Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah. Jadi ketika Ibu bertanya, mana buktinya? Ini hanya klaim. Memang klaim. Karena Allah itu tidak bisa kita lihat. Ketika Yesus mengatakan, telah lama aku bersama dengan kau, kau bertanya, manakah Allah itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus sedang mengerjakan, karena Yesus sedang melaksanakan dan mengatakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sama seperti ketika saya mengutus orang ke Papua. Saya utus utusan saya ke Papua. Sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini atas namaku. Katakan aku yang mengatakan. Katakan kepada mereka, kamu adalah Zuma untuk mewakili aku. Orang-orang Papua sana mengatakan, ya, kami tidak mau. Kami mau Zuma.
Lalu utusan itu mengatakan, siapa yang mendengarkan saya, itu sama mendengarkan Zuma. Siapa yang melihat saya, itu sama melihat Zuma. Kenapa? Karena utusanku itu berlaku sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Utusanku itu berkata sesuai apa yang aku ucapkan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu jelas ya. Nah, kembali kepada pertanyaan. Sip. Kenapa Yesus tidak mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi? Bukan mengaku Tuhan, tapi mengaku pencipta. Bedakan, Bu Uti. Allah mengaku pencipta langit dan bumi. Dalilnya saya sudah terangkan. Inna rabbakumullahu alladhina khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Thumma stawa alal arsh. Yughsil laylin nahari. Yatlubul hathitha. Wasyamsa wal qamara. Wan-nujuma musakhara bi'amra. Ala lahul halq wal amr. Tabarakallah Rabbul Alamin. Allah mengaku, Allah mengklaim, Allah mempraktikkan kepada manusia, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. La ilaha illa ana ta'budun. Itulah Tuhan. Memerintahkan manusia meninggalkan iblis, agar meninggalkan penyembahan yang diajarkan oleh iblis, menuju kepada penyembahan terhadap dirinya, pencipta langit dan bumi. Yesus, Musa, Daud, Salomo ketika datang mengajarkan menyembahnya kepada esensi yang ada di langit. Sembahlah dia, jangan sekutukan dengan apapun. Yesus tidak pernah mengajarkan, akulah pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya masih yang tadi, mana ucapan Yesus, ajaran Yesus kepada Bani Israel, akulah pencipta langit dan bumi. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Silakan. Ya, udah dibilang mana ya pekerjaan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa akulah pencipta. Satu, saya udah bilang tadi ya, bahwa dia sudah mengatakan ya di dalam Al-Hadid. Ya, 56 ya, di dalam Al-Hadid tadi kan dikatakan dialah awal dan akhir. Sebentar, Bapak tadi berbohong, Bapak melupakan kata yang zahir dan yang batin. Yang zahir dan yang batin ini tidak bisa digenapi oleh Allah Bapa, karena dia tidak pernah berzahir, dia tidak pernah nuzul, dia tidak pernah menyatakan diri, bahkan Rasulnya pun tidak pernah berbicara dengan dirinya, karena dia hanya ada di arsy ya. Nah sekarang kan Yesus tadi mengatakan dia dipaksa apakah dia mengaku anak Allah atau tidak. Yesus sudah mengatakan, aku sudah mengatakannya. Ya, ketika dia mengatakan dia anak Allah itu artinya dia mengaku Tuhan. Alkitab sudah menyatakan begitu. Kalau Bapak tidak terima, itu urusan Anda. Itu hak-hak Anda. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa mengatakan dia adalah anak Allah artinya dia mengaku bahwa dia sama dengan Allah. Dan orang Farisi itu menunggu-nunggu karena Mesias di situ artinya Allah, anak Allah, dia yang datang dari sorga, itu Alkitab mencatatnya. Nah sekarang saya mau kasih tahu di mana Yesus mengaku Tuhan. Kan Yesus tadi mengatakan, kamu lihat buktinya. Itulah jawaban saya. Jawaban pertama adalah ketika Yesus mengaku Tuhan, ada di kitab Bapa sendiri. Bahkan dikatakan di kitab Bapa Luqman 34, sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Al-Zukhruf 61, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, adapun kalian mengatakan, oh itu kan artinya pertanda. Oh maaf, teksnya yang asli mengatakan tetap wa ilmu, bukannya pertanda. Ya. Itu satu, udah dua itu bukti yang Yesus mengatakan, lihat akan pekerjaan-pekerjaan, akan mujizat-mujizatnya. Ya, lalu dikatakan bahwa hanya pada sisi hanya Allah lah yang mampu menciptakan makhluk hidup di tempat Bapa. Yesus sudah membuktikannya dengan siapa? Tercatat di kitab Bapa bahwa Isa itu menghidupkan burung. Ya kan, hanya pada Allah lah yang gaib-gaib, itu kan di dalam Yunus 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah sesungguhnya yang gaib-gaib itu kepunyaan Allahmu. Dan Al-Quran Bapa juga menyatakan hanya satu yang punya gaib. Ya, Muhammad mengkonfirmasikan, dia mengatakan ya, sesungguhnya yang gaib-gaib itu adalah kepunyaan Tuhanmu. Aku bersama-sama kamu termasuk yang menunggu. Nabi Bapa sendiri nggak punya yang gaib-gaib itu. Yesus mengatakan
dikatakan kalau kamu nggak percaya bahwa akulah Tuhan, akulah Elohim yang menciptakan langit dan bumi itu, lihat contohnya. Dan contohnya jelas, ya, bukan contohnya, buktinya. Dan buktinya jelas. Quran Bapak sendiri mengatakan hanya Allah lah yang mampu menciptakan yang gaib-gaib. Lalu di tempatnya Bapak juga dikatakan Ali Imran 3 ayat 49, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang berpenyakit sompak, aku menghidupkan orang mati, gitu kan. Al-Quran mengatakan dengan jelas, ya, hanya Allah yang menghidupkan orang mati. Tetapi Isa sudah dijelaskan di tempat Bapak. Ini yang dimaksudkan pekerjaan-pekerjaan, bukti-bukti kuasanya. Dia menghidupkan orang mati. Bahkan dikatakan bahwa dialah yang akan menghidupkan orang mati. Yohanes 6 ayat 40. Dan inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya, Tuhan Bapak mengaku bahwa dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman, tetapi satu pun nggak ada buktinya, karena dia tidak pernah berbicara dengan kalian, dia tidak pernah ada gitu loh, hanya ada di arsi dan angan-angan Pak Juma saja. Ya, ini kan semua hanya di dalam angan-angan pikiran Pak Juma, konsep-konsep kalian sendiri, sedangkan dia sendiri tidak pernah menyatakan diri, bahkan menjadi zahir seperti Yesus. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa ketika Yesus mengatakan, aku sudah menyatakannya, ya, apakah kamu itu anak Allah, pencipta langit dan bumi ini, gitu kan? Aku sudah menyatakannya. Pekerjaan yang kulakukan itulah yang menyatakannya, gitu kan? Dan dikatakan bahwa Isa itu menghidupkan orang mati. Satu-satunya tercatat di Alkitab, di Al-Quran adalah Isa menghidupkan orang mati. Karena apa? Karena yang mampu atau yang berkuasa menghidupkan orang mati hanyalah Allah. Dan Yesus melakukannya. Ada buktinya. Yesus melakukan menyelamatkan orang gitu mati. Ya, 11:57. Yuk pertanyaan. Nah, pertanyaannya saya jawab. Ya, dikatakan di situ ya. Jawab. Pertanyaan. Pertanyaan saya ya. Nah, ini saya mau kasih dulu kayak Pak Juma tadi ya. Dikatakan, oh saya mau ini dulu satu lagi ya. Ini dikatakan bahwa Allah itu ya, gitu kan. Allah itu sorry saya cari dulu ayatnya ya. Nah, hanya Allah yang menciptakan makhluk hidup. Nah, ini dia ya, bicara soal pencipta. Ya, adakah buktinya Allah pernah menciptakan makhluk hidup? Adapun yang dikatakan dia pencipta alam semesta kan tadi sudah clear. Hanya klaim, Bapak tidak bisa buktikan bahwa Allah pernah, gitu kan, pernah ada tercatat dalam kitab lain bahwa dia sudah ada sebelum manusia ada. Yang sekarang pertanyaannya, apakah Allah pernah menciptakan makhluk hidup lewat penuzulan kuasanya di dalam diri Muhammad, gitu kan? Yang aku baca di dalam hadis ya, Muhammad itu kan begitu dikultuskan ya, ketika dia berwudu, air wudunya pun diminum untuk kesembuhan. Tetapi tidak ada satupun yang sembuh, bahkan mandi air dari wudunya itu, minum air wudunya itu tidak sembuh. Nah, sekarang mana perwujudan dari Elohim yang mengejawantahkan kuasanya untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul Tuhan dengan cara Muhammad menghidupkan orang mati. Karena ini kuasa Allah, ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan semua itu atas izin Allah, gitu kan. Nah, sekarang saya sudah buktikan Yesus sudah menghidupkan orang mati, dan yang berkuasa menghidupkan orang mati adalah Yesus. Nah, sekarang di mana pernahkah Muhammad menghidupkan orang mati, mencelekkan mata orang buta, mengusir setan-setan, memberi makan 5.000 orang, dan meredakan angin ribut? Nah, coba tunjukkan kalau ada. Ya, itu dia. Ya, mujizat-mujizat Rasulullah yang ditanyakan Gurunda. Terus sama apa tadi, pembuktian dalam kitab lain katanya, dalam kitab lain. Mengenai apa yang ditanyakan itulah. 11:59 sampai 12:03. Silakan Gurunda. Alhamdulillah. Baik. Jadi gini, terkait dengan mujizat, saya nggak perlu menjawab itu ya. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau orang Yahudi juga bertanya dan minta kepada orang Kristen, Nabi kami Musa mampu membelah lautan. Mana bukti Yesus kalau dia Nabi? Adakah dia pernah membela lautan?
maka Kristen akan jungkir balik kalau konsep itu dipakai. Nah, saya ingin mengatakan begini, Bu Uti, para nabi itu diutus berkaitan dengan kondisi umatnya masing-masing. Ketika Ibu Uti mengatakan Yesus mampu menciptakan burung, Ibu lupa di ayat itu. Al-Quran menerangkan, wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Itu Ibu udah ketendang di situ, karena Ibu bukan Bani Israel. Anni kadaji'tukum bi ayatim min rabbikum. Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Ya, apa itu? Anni akhluqu lakum minatin kahay'atit tayri fa anfukhu ya fihi fayakunu tayran. Lalu Yesus mengatakan apa? Isa mengatakan apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Ya, aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan aku yang berpenyakitan kusta. Ya, maksudnya dia mengobati orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati biiznillah, dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan, apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku, kenabianku bagimu, jika kamu orang yang beriman. Sayang, kamu menolak aku, bahwa aku ini adalah nabi, aku ini adalah rasul. Lalu kemudian muncul penyesat yang justru menyelewengkan ajaranku, menuhankan aku dan menganggap aku adalah Allah. Lalu kemudian ketika Ibu mengatakan di dalam surah As-Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Betul. Jadi tanda-tanda kiamat itu nanti adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam mengajarkan ajaran Islam, dan turunnya Dajjal mengajarkan ajaran tipu-tipu. Itu tanda-tanda kiamat. Nah, makanya diberikan oleh Allah. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Kenapa perintahnya? Wattabi'un hadza siratun mustaqim. Takutlah kepada aku. Inilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Mengimani Isa sebagai utusan Tuhan. Lalu apa? Mengimani Isa sebagai tanda-tanda tentang adanya kiamat. Lalu apa lagi? Ikuti Isa alaihissalam. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada dirinya. Lalu kemudian dalam surah Luqman ayat 34, Buti lagi ngutip. Harus saya luruskan. Innallaha indahu ilmus sa'ah yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma takzib agada wa ma tadri nafs bi ayyi ardin tamut innallaha alimul khabir. Sungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat. Yesus atau Isa hanya memberikan tanda bahwa kiamat itu ada. Yesus tidak tahu kapan kiamat. Itu diterangkan dalam kitab Matius, Lukas. Dan dia yang menurunkan hujan, bukan Yesus. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yesus tidak mengetahui apa yang dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Yesus tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bumi mana dia akan mati. Yesus tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri. Sungguh Allah mengetahui, maha mengenal. Yesus tidak. Berarti Yesus bukan Allah. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Makanya Bu Uti, ini sudah sejam lebih Ibu tidak bisa menjawab mana kemudian ucapan Yesus, dia pencipta. Kenapa? Karena Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan. Nah, kembali kepada huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini dikatakan zahir. Kenapa? Karena Allah itu wujud. Salah satu sifat Allah itu adalah wujud. Apa wujud itu? Wujud itu adalah ada, nyata. Oh, jadi kalau nyata
Dia bisa dilihat dong. Nah sekarang akal itu ada atau tidak? Ada. Bisa dilihat enggak? Enggak. Berarti akal itu tidak ada? Ada. Itulah Allah. Zahir. Batin karena dia gaib. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Makanya Yesus mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, wajahnya tidak bisa kamu lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Bagaimana dengan Yesus? Bisa kau lihat wajahnya, bisa kau tampar, bisa kau ludahi malah menurut kitabnya teman Kristen diludahi sama orang Yahudi, diseret, ditampar. Berarti dia bukan Allah. Yes. Suaranya didengar enggak? Didengar. Apa buktinya? Dia teriak kepada Tuhan. Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia bukan Allah. Yes, Yesus bukan Allah. Silakan. Sebentar, sebelum ke pertanyaan ini udah 1 jam, mau dilanjut lagi? Atau gimana? Ya, belum selesai, belum apa-apa, saya belum jawab. Pak Juma belum memberikan pencerahan. Ini kita Gurunda belum memberikan pencerahan, cuma retorika, putar. Iya, buat bukti. Saya mau minta bukti. Tapi udah jelas banget itu. Ya. Gimana nih? Kita 20 menit lagi ya. 20 menit lagi. Sekarang udah 1 jam. Sekarang udah 1 jam. Ya, udah 1 jam ini. Ya, 20 menit. Biasanya 1 jam 20 menit. Pertanyaannya Gurunda. Sebentar. Pertanyaan Gurunda silakan. Ya. Bu Uti mengatakan bahwa bahwa Allah itu bukan Tuhan dan yang Tuhan itu adalah Yesus. Baik. Saya ingin mengatakan begini, di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bagaimana kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tadi saya sudah uraikan dan mungkin Bu Uti susah untuk memahami lebih jauh. Yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Sekarang saya minta klaim dari Yesus. Dialah pencipta langit dan bumi. Itu aja. Ya. Saya mengakui bahwa kami memahami Allah mengklaim dirinya sebagai pencipta, mengklaim dirinya mengutus para nabi. Ya. Betul. Itulah iman. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus sebagai Tuhan menurut Anda, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya. Nah, sekarang gini, saya akan jawab. 07 sampai 11. Ini tinggal ada nggak ada aja sih sebenarnya. Ya, 07 sampai 11. Ya. 07 sampai 11 ya. Nah, sekarang Pak Juma masih ngeyel ya. Ketika dikatakan ya, di mana pernyataan Yesus dia adalah pencipta langit dan bumi. Yesus sudah ada pada peradaban di mana bumi dan langit itu sudah ada dan dia datang dalam konsepsinya sebagai penebus dan juru selamat. Tetapi ketika Bapak masih dalam framing pertanyaan yang sepertinya tidak mengerti apa yang saya omongin dari awal sampai akhir, yang sepertinya harus minum vitamin supaya mengerti apa yang saya omongin, karena Alkitab kami itu berkronologis ya. Yesus ada pada masa di mana bumi dan langit itu sudah ada. Tapi ketika Bapak mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi, dengan lantang Yesus mengatakan akulah dia. Aku dan Bapa itu satu. Bapa yang pencipta langit dan bumi dan akulah dia. Sebelum bumi ini jadi dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum bumi ini ada. Jadi itu konfirmasinya. Sebelum bumi ini ada, dia sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Sebelum dia datang sebagai utusan, ini jawaban yang telak sebetulnya. Kalau Bapak mengerti apa konsepsi kami. Alkitab itu ribuan tahun dalam perjalanan sejarah. Jadi yang Bapak tanyakan itu di dalam fasenya yang sudah Z. Yang A, padahal yang kami bicarakan ini fasenya yang sudah Z, sudah melewati fase yang banyak gitu loh. Nah, oleh sebab itu kan saya sudah bilang, Yesus sendiri sudah mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia pencipta langit dan bumi itu, pekerjaanku itu telah membuktikannya. Aku sudah membuktikannya. Yesus membuktikannya lewat kuasanya, lewat mujizatnya. Saya tadi sudah mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Dan Yesus itulah yang tepat. Bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak pernah yang zahir.
Yang zahir itu bukan yang wujud. Zahir itu coba lihat di KBBI. Zahir itu artinya yang diperanakan, yang lahir dari rahim. Itu dia. Itulah Yesus. Itu di situ dikatakan bahwa dia itu Tuhan. Ya, yang begitu itu Allah yang awal dan yang akhir dan yang zahir dan yang batin. Yang awal itu kan saya sudah tadi bilang bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada dan bahwa dia akan menyertai kami sampai akhir zaman. Itu dialah yang awal. Sedangkan di tempat Bapak tidak ada pernyataan itu. Semua yang Bapak bilang tadi adalah klaim semata, bahkan mengklaim bahwa dia adalah Elohim, dialah Tuhan dari nabi-nabi itu. Kan saya tadi udah bilang bahwa tidak ada pembuktian bahwa perkataannya itu benar, karena dia tidak bisa membuktikan ketika dia mengatakan bahwa dialah pencipta mobil Avanza, tetapi ketika ditanya tanggal berapa dibuat, bagaimana itunya, apa spare partnya, nggak tahu, beda-beda, salah-salah. Itu menandakan bahwa cuma klaim gitu loh Pak, yang saya kasih tahu ya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Saya mau bilang bahwa Allah juga nggak tahu hari kiamat. Yang dibicarakan yang di dalam Al-Quran itu bahwa Bapak mengatakan yang Yesus tidak tahu itu hari hanya, ya. Tetapi jelas di dalam Zukruf 61 itu, walaupun kalian sudah ubah terjemahannya, sebetulnya di dalam teks itu belum dirubah. Ya, nanti kalau misalnya bagaimana, ya dirubah aja lah teksnya gitu kan. Dirubah, dikatakan bahwa wa ilmu, ya pengetahuan. Ya, saya sudah bicara dengan Ibu Fadilah, sudah kami cek. Aslinya mengatakan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat gitu loh. Ya. Dan memang pengetahuan tentang hari kiamat itu ditulis begitu banyak di kitab kami. Banyak sekali memang dia tahu. Adapun yang Bapak mengatakan Yesus tidak tahu kapan anak manusia itu datang. Kapan hari haknya. Hari haknya di dalam Quran Bapak, hari haknya juga Allah nggak tahu. Ya, ini di dalam Al-A'raf 49. Dan mereka berkata, apabila kami telah terjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, gitu kan, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Lalu Muhammad mengatakan, katakanlah, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar, ya, menurut pikiranmu. Ya, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang telah menciptakan kamu pertama kali, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, nah ini perkataan Allah untuk Muhammad sampaikan, barangkali waktunya sudah dekat. Nah itu, ya soal harinya Allah pun nggak tahu. Yesus pun mengatakan anak manusia tidak tahu, tetapi apa yang Yesus katakan? Tetapi waspadalah, berhati-hatilah di dalam Matius 24 ayat 44 ya, bahwa kamu tidak tahu ya kapan anak manusia itu datang. Iya, itu dia. Dia bilang yang tahu hanya Bapa, itu dalam kapasitasnya sebagai anak Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tetapi sebagai Tuhan dia mengatakan dialah yang akan datang. Dan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Allah lah, dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Dan Alkitab ya, bukti dan mujizat yang dinyatakan oleh Yesus bahwa perkataan-perkataan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, Alkitab menyatakan bahwa dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Itu buktinya. Al-Quran Bapak sendiri menceritakan kualifikasi Tuhan. Dan semua, saya mau kasih tahu ya, ini hanya beberapa yang saya kasih tahu. Semua kualifikasi Tuhan Yesus itu ada, sudah ditulis di Quran. Dan hanya digenapi oleh Isa. Ya, Isa, Rasul Bapak tidak ada ya. Yang saya mau kasih tahu ya. Ya, pertanyaan saya. Ya, Tuhan adalah dialah yang menghakimi. Dialah yang akan menghakimi langit, dialah yang akan menghakimi. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, itu dia. Ya, Yesuslah yang akan menghakimi seluruh dunia ini. Pertanyaan saya ketika dikatakan ya di dalam An-Nahl 77, dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
tunjukkan ayatnya di mana Allah memberikan pengetahuan tentang hari kiamat jauh lebih terperinci dari yang tertulis oleh Yesus. Lalu dialah yang akan datang di awan-awan, lalu dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Ya, sama prosesnya seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Nah, itu pertanyaan saya. Silakan jawab. Saya tunggu jawabannya tahun depan. Saya tunggu. Ya, gitu. Ya, silakan. Buti. Ya, Gurunda. Jadi sejauh ini kita belum menemukan jawaban ya kenapa Yesus tidak mengaku pencipta, hanya ngais-ngais laksana orang hanyut. Orang hanyut itu. Sebentar. Pak Juma, saya teler. Aduh, saya mau pingsan Pak. Saya berkuar-kuar dari tadi. Kok nggak didengar ya? Aduh, kayaknya Pak Juma minum obat. Di ayat berapa Yesus mengaku pencipta langit dan bumi? Di mana ayat berapa di ayat Yesus mengatakan pencipta langit dan bumi? Oke. Iya, di ayat berapa? Ayatnya nih ya, di ayat mana? Nah, ini dia. Kasih tahu. Kejadian 1. Nah, ini kenapa dia bilang kok Yesus di Kejadian 1? Anda menolaknya itu urusan Anda ya. Udah. Oh iya, itu waktunya Pak Juma. Silakan. Waktunya Gurunda Zuma. Dari tadi kan kesimpulannya gini loh. Yesus itu nebeng. Jadi kita lihat ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Aduh, saya orang denger nih. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya nggak akan jawab yang lain-lain. Jawab dulu. Wah, gitu kan. Kita mau waktunya Gurunda loh. Buti kalau ngomong terus. Ya, jawab. Oke. Jadi di dalam Al-Quran sesuai dengan klaim Ibu Uti ya, laksana orang hanyut, orang tenggelam. Orang tenggelam itu apapun bisa dijadikan sebagai pelampung. Dia gabus atau rumput ilalang yang lewat, bahkan kotoran manusia pun bisa dijadikan pelampung ketika orang itu tenggelam dan hanyut. Ya. Di dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah As-Zukhruf yang dia klaim tadi itu ya, diterangkan bahwa wa innahu, dan sesungguhnya dia li'ilmun. Nah, li'ilmun ini harus dipahami. Li'ilmun ini benar-benar pengetahuan. Jadi itu penekanan, itu penegasan setegas-tegasnya bahwa manusia harus tahu kiamat itu betul-betul terjadi. Li'ilmun, benar-benar pengetahuan. Lisa'ah, tentang hari kiamat. Falah, maka perintahnya janganlah tamtaruna, kamu ragu-ragu biha, dengan kiamat itu. Kebenaran tentang kiamat itu jangan kau ragukan. Wattabi'un, dan ikutilah aku, hadza, ini sirat, jalan mustaqim, lurus. Jadi tidak ada kemudian dikatakan Nabi Isa itu adalah mengetahui. Tidak. Itu ada plesetan orang-orang yang tidak berilmu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia li'ilmun, benar-benar merupakan sebuah tanda, benar-benar merupakan sebuah bukti, benar-benar merupakan sebuah pengetahuan. Nah, lalu kemudian di dalam kitabnya sahabat Kristen yang ibu klaim Yesus itu hakim dan seterusnya. Nah, coba teman-teman dengarkan ini. Di dalam Yohanes 5 pasal 27, di situ dikatakan kedudukan Yesus. Dan ia telah diberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi memang betul, Yesus itu diberi kuasa untuk menghakimi. Kenapa Yesus diberi? Ayatnya menerangkan, karena Yesus adalah anak manusia. Yohanes 5 nomor 27, dan Yesus dan Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Ya, tolong teman-teman yang punya gospel di rumah, dibuka Yohanes 5 pasal 27. Yesus diberi kuasa karena Yesus itu anak manusia. Kalau Yesus itu Tuhan, maka dia tidak diberi kuasa karena telah berkuasa. Tapi karena dia manusia utusan, dia diberi kuasa. Itu dalil ya, itu dalil. Jadi saya tidak mengada-ngada. Kemudian, di dalam Yohanes 17 pasal 7, Yesus sendiri mengatakan begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Siapa yang Yesus permuliakan? Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk aku melakukannya. Jadi Yesus ini adalah utusan, dia pesuruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah, menyembah kepada Allah. Tetapi ketika Yesus datang diutus oleh Allah, Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar menjadi domba, yang mengajarkan kemudian di luar daripada yang aku ajarkan. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 8 pasal 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Salah satunya yang mengaku bapak di dalam Yesus Kristus itu adalah Paulus. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Allah Subhanahu wa taala di awal tadi saya sudah menerangkan, ya, dia katakan gini, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, Allah juga mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Yesaya 42 pasal 5, Yesaya 44 pasal 25, Yesaya 45 nomor 12, Ayub 9 pasal 8. Di situ terang dikatakan bahwa Allah pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan itu cuma satu. Berarti Allah Subhanahu wa taala dialah yang berfirman kepada para nabi yang mengatakan bahwa esensinya menciptakan langit dan bumi. Lalu siapa Yesus? Dan siapa Kristen? Nah, Kristen ini kemudian Yesus ini kemudian Kristen ini, sahabat kita Bu Uti ya yang saya kasihi, itu menganggap kemudian Yesus, ya, sanggup bayi Yahudi yang lahir di tanah Yudea di Nazaret itu sebagai penjelmaan Tuhan. Apa sebabnya? Apakah itu karena ajaran Yesus? Bukan. Apakah karena ajaran Bani Israel? Bukan. Apakah karena ajaran Nabi-Nabi? Bukan. Tetapi ajaran yang disuplai dari pemahaman konsep Romawi kuno, Yunani kuno, yang mengatakan Theos nuzul menjadi Logos, menjadi manusia. Itu yang diajarkan oleh Ibu Uti hari ini. Udah, selesai. Mungkin masih ada kesempatan? Ya. Tinggal berapa menit lagi? Habis sudah, ini udah. Ya, saya tutup, saya jawab. Silakan Bu Uti. Ya, Bu Uti sekarang closing, silakan. Closing. Enggak, saya jawab satu, lalu closing. Oke? Ya, nanti habis Bu Uti closing, Gurunda closing. Iya, saya jawab. Iya. Ya, silakan Bu Uti. Setelah itu saya matikan ya, takutnya nanti Pak Juma memberikan termin yang baru yang tidak bisa dijawab, karena kalau closing aja ya, bilang selamat, terima kasih ya gitu kan, jangan lupa like gitu aja. Enggak ada ilmu meriam bambu. Ya. Jangan itu ya. Nah, sekarang jangan kawan, biar kawan. Ya. Tadi ya, jelas ya, dari Bapak sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Elohim. Maaf Pak, saya kan tadi sudah mengatakan ya, Alkitab justru sudah mengatakan Elohim itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, bukannya Allah Ismail. Yakub itu adalah Israel, keturunan itu dia. Dan setelah itu dia mengatakan dia akan datang ke dalam dunia menjadi penebus dan juru selamat. Setelah penebusan dan juru selamatannya itu berlangsung, keselamatan itu diberikan oleh semua orang. Tetapi ada tipikali gitu kan, ada spesifikasi bahwa Tuhan itu yang benar itu Allah yang Tritunggal, yang ada Roh Kudus, yang adalah Allah, yang adalah Firman. Dan Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab adalah firman-Nya. Mau terima atau tidak itu urusan Anda. Orang-oranglah yang mau mengambil kebenaran, yang ingin mencari keselamatan, silahkan memilih mana yang benar dari pernyataan dari Pak Juma. Ketika sudah saya buktikan bahwa apa yang dikatakan Pak Juma hanyalah klaim semata. Kenapa mengatakan klaim semata? Ketika Allah mengaku bahwa dia adalah Elohim, kan nggak ada buktinya gitu kan. Saya juga bisa bilang saya adalah pencipta kapal terbang, mana buktinya? Nggak ada gitu kan, saya nggak bawa bukti gitu kan. Lalu dikatakan bahwa Allah kuasa itu ada, saya mau kasih tahu ya, tanda satu lagi ya sebelum saya closing, satu lagi bahwa Allah itu dialah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya sudah saya kasih tahu di dalam di dalam Yohanes 5 ayat berapa tadi? Ayat 22 ya. Lalu dikatakan bahwa apalagi sih tadi, saya nggak catat sih tadi, ketawa-ketawa sih ya.
Lalu dikatakan bahwa Yesus itu membangkitkan orang mati. Nah, itu kan nggak ada buktinya dari Pak Juma bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Semua cuma klaim. Lalu Allah pencipta langit dan bumi. Lalu Bapak mengatakan bahwa mana saya minta, mana itunya, mana perwujudannya Nabi Muhammad dikasih kuasa. Kan Bapak mengatakan tadi kami itu bahwa Yesus itu semua kuasa yang ada padanya itu diberikan, ya kan, diberikan kepada diizin atas izin Allah. Tetapi Nabi sendiri kan nggak diberikan, padahal dialah nabi kalian. Nah, ini artinya juga cuma klaim, ya, mengatakan bahwa Isa menciptakan burung, menciptakan makhluk hidup atas izin Allah, tetapi masalahnya kenapa nabinya sendiri nggak dikasih gitu. Itu artinya cuma klaim, ya. Tetapi Al-Quran sendiri sudah membuktikan bahwa pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa ilahi itu sudah dibuktikan. Segala yang ada di dalam Al-Quran tentang kualifikasi Tuhan itu sudah digenapi oleh Yesus. Gitu ya, saya mau kasih tahu di situ. Ya, ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini juga tidak ngerti artinya. Ketika Yesus mengatakan suaranya tidak kamu dengar, rupanya pun tidak. Itu kan hanya untuk orang Farisi yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengerti Tuhan, yang tidak pernah mengalami Tuhan. Jadi dia nggak pernah mengalami Tuhan, dia nggak pernah lihat Tuhan. Itu kan dalam arti perumpamaan yang nggak pernah punya Tuhan, itu konteksnya. Bukan berarti Tuhan nggak bisa dilihat. Bahkan sejak pertama dunia dijadikan, Elohim itu menampakkan diri. Bukan seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak bisa dilihat, yang nggak sama dengan apapun, yang nggak serupa dengan apapun, yang hanya diam di atas, yang nggak pernah berbicara dengan muridnya, dengan umatnya, bahkan dengan rasulnya sekalipun, yang hanya mengirimkan Jibril. Jibril pun entah yang mana tidak ketahuan gitu kan. Nah, lalu dikatakan bahwa Yesus itu mana? Yesus pencipta langit dan bumi. Saya sudah bilang, Yesus mengatakan akulah dia. Dia siapa? Dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu siapa? Yang mengutus aku itu pencipta langit dan bumi. Ini jawabannya. Kenapa begitu? Ya karena dia sudah ada pada zaman peradaban sudah lama. Bukan sama seperti Anda. Ketika Anda tidak mau terima, itu urusan Anda. Karena kami adalah Alkitab itu tertulis ribuan tahun. Ada kronologisnya. Ketika dia sudah sampai di penghujung di huruf Z, lalu dia bilang saya ini yang pertama yang huruf A. Nah, tetapi bukan asal ngomong gitu kan. Saya ini yang pertama yang di huruf A, yang awalnya pencipta langit dan bumi. Dari mana dia kita percaya bisa membuktikan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi yang di huruf A. Sedangkan sekarang dia sudah ada di huruf Z, huruf terakhir gitu kan. Nah, dengan cara pembuktiannya, makanya Yesus bilang, pekerjaan-pekerjaanku itu dan semua kualifikasi ketuhanan itu Yesus ada. Kualifikasi apa? Kualifikasi Tuhan Anda gitu loh. Ya, dikatakan bahwa ini ya, bahwa di dalam Al-Hajj 4:40 sesungguhnya Allah memasukkan orang beriman mengerjakan amal soleh ke dalam sorga. Yesuslah yang berkuasa memasukkan orang ke sorga. Ya, dikatakan, dan aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan dia memberikan kuasanya kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah ya ada padamu ya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya, kerajaan apa yang Allah kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya, lalu satu lagi, loh. Nggak belum udah kan? Habis. Ya, ini udah closing. Udah beres. Udah beres. Sudah selesai. Ya itu dia ya. Saya sudah membuktikan. Pak Juma hanya putar-putar ya. Iya, siap. Makasih Bu Ti yang kami kasihi. Jadi saya menjawab maaf ya. Terima kasih. Ini udah 6 menit tuh aku kasih dibilangin berlangsung langsung aja. Ya sudah ya. Tentang closing saya udah ya pada AI. Nah, silakan. Udah selesai belum? Ada termin pertanyaan enggak? Tanya jawab enggak? Nanti habis Gurunda closing kita lanjut ke sesi tanya jawab partisipan. Silakan gitu ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yaday minat Taurah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma jaa
جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jadi Islam itu memahami ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelum aku, yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Muhammad atau Ahmad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, illa melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilayhaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Allah kemudian mengingatkan dan berfirman, wahai Isa, adakah engkau mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku telah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang mengetahui yang gaib. Lalu diterangkan kemudian, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel kecuali yang engkau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kemudian dialog kita terjadi pada siang hari ini. Islam mengajarkan Nabi Isa alaihissalam itu disebut dengan nama Yesus di agama sahabat kita, agama Kristen. Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 5 pasal 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Kenapa? Karena ia adalah anak manusia. Yesus dikatakan, dia datang sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Imannya umat Islam, ya ada di situ. Islam mengimani Yesus itu penuh mukjizat, keluar biasaan yang sungguh-sungguh dahsyat. Yesus mampu membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun bangkit oleh Yesus. Lalu apakah kemudian umat Islam kemudian melirik untuk menuhankan dia? Tidak. Kenapa? Karena Yesus itu hanya sebatas utusan, dia datang dari Allah, mengajarkan tentang Allah, menghakimi Bani Israel yang mengimaninya sebagai utusan Allah, dan juga menghakimi orang-orang yang menganggapnya sebagai Allah itu sendiri. Terakhir dari saya, para sahabat-sahabat sekalian, Yesus itu adalah ciptaan berdasarkan Kolose 1:15, Wahyu 3 nomor 14, Filipi 2 nomor 5, kemudian 1 Timotius 2 nomor 5, kemudian terakhir Yakobus 3 nomor 9. Yesus itu manusia, dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan, sehingga sebagai manusia Yesus memproklamirkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Ibu Uti, terima kasih waktunya. Mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang khilaf. Ya, saya mengasihi ibu, saya menyayangi ibu sebagai saudara yang menjadi teman saya, partner saya dalam berdialog selalu. Ya, dialog ini saya harapkan mendewasakan kita di dalam beragama,
jabarkan kebenaran menurut agama kita masing-masing tanpa kita saling menyakiti satu sama lain. Kita harus mengakui lakum dinukum waliyadin. Silakan gambarkan agama dengan agama masing-masing. Silakan menjabarkan kebenaran dan kebenaran masing-masing. Biarlah Allah yang menjadi penentu hidayah itu dapat ataupun tidak. Kata Allah, kesempurnaan telah aku berikan, segalanya telah aku buktikan. Silakan yang beriman kalau mau beriman, silakan ingkar bagi yang mau ingkar. Demikian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ikhwan fisabilillah, dialog yang penuh hikmat ini ya, yang dibawakan oleh gurunda kita yang kita cintai, Gurunda Zuma, dan juga kerabat kita yang kita kasih, Bu Uti Watimena. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mari silakan kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab partisipan. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab partisipan, Ikhwan Fisabilillah, kalau misalnya ingin melihat generasi emas dari Muslim, sebentar ya, saya mau, ya udah lanjut aja deh. Saya putus tadi. Live-nya saya putus, saya mau relay lagi, terputus tadi. Dia kalau sinyalnya hilang sebentar dia putus lagi gitu. Bohong banget itu, bilang aja nggak mau closingnya Gurunda masuk. Iya benar, mau apa lo? Mau apa? Gua nggak mau dengar. Bohong banget, buatin ya emang. Iya, mas, soalnya ya udah disambungin aja nggak apa-apa. Kasih termin baru lagi harus dijawab, kan udah nggak ada waktu. Ya udah, ngapain teman-teman saya dengar, lebih baik ya matikan saja. Sekarang saya mau kan bohong berarti, biar sinyal putus aja itu. Ya sebentar ya, udah lanjut aja, saya bikin lagi ya.